Selamat datang di pedalaman Banten, teman. Ini dia madu baduy yang tersohor. Hehehe. Tapi ini bukan madu hutan yang tumbuh liar di pohon, melainkan madu hasil budidaya atau kami biasa menyebutnya madu teuel. Madu teuel baduy berasal dari lebah kelulut alias lebah trigona yang termasuk lebah tanpa sengat. Lebah trigona senang sekali membuat sarang di tempat yang tertutup seperti lubang batang pohon ini. Nah, hari ini Mang Rapil mau mengambil madu teuel yang sudah dibiarkan selama setahun. Satu sarang seperti ini bisa menghasilkan hingga 3 liter madu, teman. Berbeda dengan madu hutan, madu yang dihasilkan lebah kelulut warnanya lebih pekat dan teksturnya lebih kental. Kalau rasa tentu saja ada manisnya, ada asamnya, tapi yang paling dominan adalah rasa pahit. Meski pahit, tapi kata Mang Rapil, harga madu teuel ini justru lebih mahal. Soalnya madu hitam ini dipercaya lebih berkhasiat. Lang di siaran ku aing orang di dia nya. Oh iya, aya naon teh? Iya, aya pentas di Jakarta. Main kacapi. Oh, aya pentas di Jakarta. Nya lang ke baturan teteh ke Jakarta, kacak bebaturan. Ya deh. Sekalian yuk bawa lang. Ayo, madu. Wah, asik! Kata Teh Sarti, suku Baduy diundang pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pentas kecapi di hari ulang tahun Jakarta. Widih! Biasanya kalau ada undangan untuk main kecapi seperti ini, yang tampil adalah pamanku, Mang Sarjan. Aku mau ikut ah! Pasti bakal seru dapat mengenal ibu kota. Hehehe. Nyalah banyak ke daun karas tulang ho. Oh, nya teh. Ayo dak, ayo. Dia yang mau kan ya. Ayo. Selain mesti lebih giat berlatih, aku dan kawan-kawan juga harus menyiapkan stamina supaya kuat berjalan kaki menuju Jakarta. Salah satunya dengan meminum ramuan ala orang Baduy. Maklum, sebagai orang Baduy, kami memang terbiasa kemana-mana berjalan, teman. Keluar masuk hutan seperti ini sih, jadi makanan sehari-hari. Si bolang Baduy teh atuh. Hehehe. Nah, ini dia daunnya. Daun keras tulang atau kami biasa menyebutnya daun heras tulang sebetulnya merupakan sejenis teh yang beraroma khas. Daun ini termasuk daun langka yang tumbuh secara liar. Ukurannya pun tidak terlalu besar. Kalau tidak jeli, jangan harap bisa menemukan daun keras tulang di dalam hutan. Daun ini memang terbukti sangat berkhasiat menambah stamina. Kalau sudah minum ramuannya, jangankan ke Jakarta, ke Yogyakarta pun kami yakin pasti kuat. Selain memintaku mengambil daun keras tulang, Teteh juga menyuruhku mengambil singkong untuk dijadikan bekal ke Jakarta nanti. Ayo kawan-kawan, kita segera ke kebun singkong. Rupanya di kebun sudah ada Teh Daci. Tak hanya mengurus dapur, kaum perempuan suku Baduy juga terbiasa berladang seperti ini. Di kampungku, bercocok tanam atau berkebun disebut ngahuma, teman. Sejak pagi-pagi sekali, perempuan Baduy sudah sibuk pergi ke kebun. Meski Teh Daci sudah terbiasa mengambil singkong seorang diri, tapi sebagai adik yang baik, aku tak bisa tinggal diam. Apalagi singkong yang diambil Teh Daci ini sengaja diambil untuk dijadikan bekal perjalananku ke Jakarta. Kita mantuan ngadang deh, Teh Sarti. Kebun di Baduy biasanya berisi tanaman tumpang sari, teman, yakni menanam beberapa jenis tanaman di lahan yang sama. Selain singkong, ada juga jahe, kencur, tebu endog, pisang, hingga kacang tanah.
Hasil dari tanaman tumpang sari ini selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Baduy. Di tempat kami, singkong biasanya baru dipanen jika ada momen tertentu. Ya, seperti sekarang ini saat aku akan pergi ke ibu kota. Soalnya di sini singkong lebih berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, sepertinya singkong yang kami ambil sudah lebih dari cukup. Sekarang tinggal diikat. Terus teh, dia nyebabai ke Imah. Ayo. Teh Daci, kami pulang duluan ya. Biar singkongnya kami bersihkan dulu di rumah sebelum nanti diolah. Kira-kira singkongnya mau dibikin jadi apa ya sama Teteh? Aku jadi penasaran. Lang, ayo lapar. Oh, ayo mending orang masak nangder banyak. Ayo. Perjalanan ke rumah memang masih lumayan jauh. Tapi perut Rian sepertinya sudah tidak bisa diajak kompromi. Sebetulnya aku juga merasa cukup lapar sih. Daripada menahan rasa lapar, lebih baik aku masak sedikit saja dulu singkongnya di sini. Rencananya singkong ada yang mau aku rebus dan sebagian lagi akan kubakar. Ini lang, Yo mau nangder. ya elah hang yo. Nun mang, nun. Aman baliknya jaga gara-gara. Nun mang, nun. Wah, kebetulan sekali. Mang Wawan yang baru pulang sehabis menyadap pohon nira memberi kami lodok atau bambu berisi air lahang alias air nira. Kalau rebusan singkong sudah setengah matang, segera buang airnya. Aku mesti berhati-hati karena bambunya masih panas sekali. Di nanya nyokot lang, Di. Nanya aja. Ayolah. Air lahang ini bisa kami gunakan untuk membuat singkong gula aren, teman. Pasti enak. Tuang air nira ke dalam bambu. Lanjut, masak kembali di atas kayu bakar. Lihat teman, setelah beberapa lama, air niranya berubah warna jadi seperti gula aren. Aku jadi tidak sabar ingin segera mencicipinya. Sementara itu, singkong bakar juga sebentar lagi matang. Daging singkongnya sudah lumayan empuk nih. Begitu pula dengan singkong arennya. Air dari gula aren tampak sudah mendidih. Aroma khas gula aren sudah makin tercium. Ayo barudak, kita segera makan. Rasanya manis sekali teman. Khas gula aren langsung terasa di gigitan pertama. Singkongnya juga empuk. Manisnya gula aren ini membuat rasa laparku hilang seketika. Mana ya, Lang? Sekarang aku mau cicipi singkong bakarnya. Rasanya khas sekali. Aroma asapnya begitu terasa teman. Tapi favoritku sih tetap singkong gula aren. Lang, disiaran bayi pulang. Oh, nyeteh, podoi. Ayo. Oh iya ya, aku kan mesti pulang ke rumah untuk mengolah singkong ini dijadikan bekal ke Jakarta. Untung Teh Daci lewat sepulang dari kebun. Kalau enggak, aku bakalan kelupaan. Kata Teh Daci, singkong yang kami ambil ini mau dibuat menjadi kue pasung, kue khas dari Baduy. Dengan ciri khas rasa yang legit dan manis. Membayangkannya saja, sudah bisa kutebak bakal seperti apa rasanya. Kue buatan kakak kan tidak pernah gagal. Sebelum dihaluskan, singkong harus dipotong-potong terlebih dulu. Ayo, semangat! Uniknya, cara menghaluskan singkong bukan dengan diparut atau diulek, melainkan ditumbuk di dalam halu ini, teman.
Tumbuknya perlahan saja, tapi teratur. Area yang ditumbuk juga harus merata supaya singkongnya betul-betul halus. Selagi aku menumbuk singkong, Teh Daci mengukur kelapa. Teh Ito menyiapkan adonan, dan Adi mengiris gula merahnya. Semua kebagian tugas biar kue pasungnya cepat selesai, teman. Hehehe. Ci iya pasakan jeung santan, jeung eta. Iya, gulanya. Setelah itu, santan dan gula merahnya dimasak bersamaan. Aduk terus sampai keduanya larut tercampur. Jika sudah mendidih, angkat wajannya. Tuang ke dalam wadah dan biarkan santan gula merahnya sampai menjadi dingin. Setelah adonan dicampur dengan singkong yang sudah ditumbuk, tuangkan santan gula merah. Aduk terus hingga menjadi encer. Si encer gitu. Karena tugasku menumbuk singkong sudah selesai, sekarang aku bisa mulai berlatih bermain kecapi, teman. Kalau urusan bermain kecapi, aku memang bisa dibilang masih baru dan perlu banyak belajar. Nah, cita-citaku adalah bisa mahir bermain kecapi seperti pamanku, Mang Sarjan, yang sering diundang ke Jakarta. Makanya nanti aku berniat ikut ke Jakarta, mau melihat langsung Mang Sarjan tampil. Selanjutnya, adonan yang sudah tercampur dengan gula merah cair, Teh Ito tuang ke dalam daun satu persatu. Daunnya menggunakan daun beban yang dibentuk kerucut seperti ini. Hingga kukus dan menggunakan asupan selama 15 menit. Selagi menunggu kue pasungnya matang, Adi dan Sakim membuat ramuan daun heras tulang. Cara bikinnya sangat mudah. Tambahkan teh bubuk. Lalu 1 atau 2 lembar daun keras tulangnya dimasukkan ke dalam gelas. Lanjut tuang air panas. Terakhir, tambahkan madu tewel yang tadi dipanen agar rasanya makin komplit. Nah, kue pasungnya sudah jadi, teman. Sebelum dibawa buat bekal, kita cicipi dulu ya rasanya. Hehehe. Tidak meleset dari dugaanku. Rasanya kenyal-kenyal nikmat. Teksturnya pun lembut. Manis gula merahnya juga pas sekali. Sungguh-sungguh enak. Aku seolah tidak bisa berhenti. Ingin nambah lagi dan lagi. Kalau tidak ingat ini buat bekal ke ibu kota, bisa-bisa kue pasungnya aku habiskan sekarang. Hehehe. Dipadukan dengan ramuan daun keras tulang, madu tewel, membuat hidangan ini begitu sempurna. Ternyata ramuan ini gak ada pahitnya sama sekali, teman. Rasanya malah manis, cenderung asam, berkat campuran madu tewel dengan aroma teh yang kuat. Mantap! Rencananya aku dan kawan-kawanku pergi ke Jakarta bersama Mang Sarjan dan juga Teh Daci. Tapi sebelum berangkat, kami mau pamitan terlebih dulu dengan para warga di kampung. Teman, warga di kampung Kadu Ketuk 3 di Baduy Luar rupanya sudah berkumpul. Keluargaku juga ikut hadir, mulai dari ayah, ambu, teteh, aa, dan adik. Semuanya hadir untuk ikut mengantar keberangkatanku. Bolang, ulah darapun di jalan ho Aceng. Ambu mak dek ngadoakeun bae ka Aceng, sing perjalanan lancar, sing salamet di Jakarta. Terharu sekali rupanya berada di momen seperti ini. Rasa kekeluargaan di kampung kami memang masih begitu kental.
Jika ada yang hendak pergi jauh seperti ini, biasanya kokolot atau ketua adat di kampung akan memberikan sedikit petuah. Jadi kieu Aceh kan reksa baka kota, areka kotanya. Jadi sing hade di kota ulah kapoda misalkan ku jelema loba anu kurang bagus, ulah disaruakeun jeung di lembur, di kota mah kan rame, loba mobil, loba gedong luhur, gitunya. Jujur teman, aku dan kawan-kawan belum pernah sekalipun pergi ke kota besar, apalagi ibu kota Jakarta. Jadi kami merasa sedikit takut. Ini merupakan pertama kalinya kami pergi ke kota besar. Seumur-umur, jangankan ke Jakarta, keluar dari Baduy saja kami belum pernah. Wow, ternyata Jakarta jauh lebih megah dari yang aku bayangkan. Kalau tidak salah, kolam air mancur ini namanya Bundaran Selamat Datang. Nah, patungnya itu patung Hotel Indonesia. Kebalik ya. Rasa lelah setelah berjalan kaki ratusan kilometer dari Baduy seketika sirna begitu melihat langsung ibu kota dengan mata kepalaku sendiri. Kota terbesar di tanah air ini memang sungguh luar biasa, teman. Gedung-gedungnya sangat tinggi sekali. Bahkan mungkin lebih tinggi dari bukit-bukit yang ada di hutan Baduy. Betul yang dibilang kokolot. Di Jakarta, kendaraan memang teramat banyak. Mobil dan motor seliweran di mana-mana. Kayak melihat lebah hutan. Pak, Dede, Pak, maaf ya, soalnya nggak boleh di sini buat kamu tempat umum, jadi abang bisa berang aja nanti. Ya, maaf Pak, saya tidak tahu. Oh siap. Waduh, teman, kami ditegur petugas. Rupanya di area kolam ini tidak boleh dipakai untuk berjalan kaki. Untung saja kami tidak cuci muka di sini. Aduh, kok malah mampir ke Monas? Lokasi pentasnya memang di mana sih, Mang? Tapi simbol kota Jakarta ini memang gak kalah megah dibanding dengan gedung-gedung yang kulihat tadi. Malah begitu tinggi menjulang kayak kolecer yang ada di atas bukit kampungku. Itu bunyi apa ya? Oh, rupanya bunyi dari lampu lalu lintas buat orang-orang menyeberang jalan, teman. Bolang, mau kemana? Jalan, barang. Oh, Ning, sudah dari mana? Di Baduy. Pada jalan-jalan atau naik bis tingkat? Iya, berarti hayu atuh hayu orang naik bis tingkat yuk. Wah, petugasnya baik sekali. Kami diajak naik bus Transjakarta. Katanya kalau naik bus yang ini nggak perlu bayar alias gratis tis. Soalnya bus yang kami naik ini bus wisata. Jadi kami hanya perlu mengantri bersama penumpang lain dan duduk manis deh seperti ini. Karena busnya bertingkat dan atapnya terbuka, aku dan yang lain memilih duduk di bagian atas. Rasanya enak sekali keliling Jakarta dengan bus gratis seperti ini. Sambil kena angin sepoi-sepoi. Dari bus ini juga, aku bisa melihat dengan jelas betapa majunya pembangunan di kota metropolitan ini. Alus pisan lah pokoknya. Lokasi pentasnya ternyata berada di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, teman. Kata Mang Sarjan, jaraknya masih jauh dari Monas. Lah, kurang naik bajai kayu, gak bisa tekaburu kali itu nak, ngepet-ngepetna. Oh, ayo Mang, ayo. Bajai, ayo mau kemana ayo Bajai? Saya ke BRT. Ayo, iji ke arah. Biar nggak terlambat, Mang Sarjan mengajak kami semua naik bajai. Lantaran kami berenam,
kami memesan 2 bajai sekaligus. Nah, biar muat, aku terpaksa duduk di depan, di samping abang supir. Ternyata begini ya rasanya naik bajai. Suara mesinnya berisik sekali. Setirnya juga unik. Tapi pilihan Mamang naik bajai emang gak salah. Soalnya kendaraan roda 3 ini gesit sekali membelah kemacetan ibu kota. Ukurannya yang kecil membuatnya bisa melaju di sela-sela kendaraan lain. Kok endut-endutan begini? Waduh, sekarang malah berhenti bajainya. Bajai yang aku tumpangi rupanya mogok, teman. Sepertinya bahan bakarnya habis. Udah, Mang. Ya mogok nih. Oh, mogok. Iya, gasnya habis. Oh, gasnya habis. Iya. Cuma lah, orang numpang baik. Meski masih ada 1 bajai lagi yang masih bisa jalan, tapi jelas tak akan muat kalau buat kami berenam sekaligus. Terpaksa deh kami melanjutkan perjalanan ke PRJ dengan berjalan kaki. Semoga saja kami tidak terlambat. Nah, akhirnya tiba juga di Kemayoran. Pekan Raya Jakarta ternyata begitu luas dan begitu ramai, teman. Tapi ngomong-ngomong, perutku kok rasanya keroncongan ya? Oh, pantesan. Soalnya aku belum makan sejak tiba di Jakarta. Mana bekal kue pasulku juga sudah habis. Gimana kalau sebelum Mamang tampil, kita makan dulu? Hehehe. Kebetulan itu ada tukang kerak telur, hidangan khas Betawi. Enaknya pakai telur bebek atau telur ayam ya? Boleh ya teman, boleh dong. Ayo, pesan, ayo pesan. Satu lah. Oke, silakan duduk lah. Jadi seperti ini cara bikinnya. Beras ketannya dimasukkan ke dalam wajan. Terus abangnya memasukkan serundeng kelapa dan juga udang ebi. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur ayam. Aduk terus, lalu ratakan seperti ini. Aromanya harum sekali, teman. Begitu menggugah selera. Wajannya kok dibalik? Ternyata kata abang kerak telurnya, wajan ini dibalik supaya matangnya merata. Unik sekali ya, aku baru tahu. Nah, sudah jadi. Ayo kawan, kita santap kerak telurnya. Aku tidak bisa berkata-kata, teman. Rasanya enak sekali. Rasa gurih dan manis sekaligus beradu di dalam mulutku. Cuma memang ada yang kurang nasi. Kerak telur ini memiliki rasa serundeng yang paling dominan. Tapi lumayanlah buat mengganjal perut kami. Nah, ini dia yang aku tadi sempat lihat dari kereta. Aku baru tahu dari penjaganya kalau permainan ini disebut komedi putar, teman. Ayo teh Daci, kita naik. Mumpung lagi di PRJ. Kapan lagi ya kan mencoba wahana seperti ini? Hehehe. Di Baduy mah, mana ada permainan yang model begini. Mainnya ya itu, kolecer lagi. Hehehe. Aku juga heran kenapa wahana ini disebut komedi putar ya. Yang jelas, rasanya seperti bisa terbang melayang, teman. Begitu seru dan menyenangkan. Tapi kok lama-lama setelah beberapa putaran, kepalaku kenapa jadi pusing 7 keliling? Padahal kan aku masih penasaran ingin mencoba permainan yang lain. Rasa penasaranku ternyata mengalahkan rasa pusingku, teman. Akhirnya aku bisa mencoba wahana yang lain. Nah, kalau yang ini aku tahu. Namanya kincir angin.
Dari atas ini, seluruh area Pekan Raya Jakarta bisa terlihat loh. Asik! Cuaca di Jakarta memang beda banget sama di Baduy ya. Di sini jauh lebih panas. Kalau kelamaan main di luar begini, aku jadi gampang haus dan berkeringat. Kita coba main di tempat yang adem saja yuk. Ayo Kak Dedo. Ayo. Nah, ini dia mainan basket di dalam ruangan. Wah, bolanya ada banyak. Cocok sekali dimainkan beramai-ramai seperti ini. Meskipun ringnya tidak terlalu tinggi dan jaraknya tak terlalu jauh, tapi ternyata sulit sekali memasukkan bolanya. Hampir semua tembakanku dan kawan-kawan meleset. Wajarlah, namanya juga baru mencoba pertama kali. Ini apa ya namanya? Mainnya sih seperti sepak bola, tapi kok seperti ini? Yang jelas, aku dan kawan-kawan hanya memutar-mutar pemainnya saja. Iya, ngomong-ngomong, Teh Daci kemana ya? Perasaan tadi masih ada di belakang kami, kok sekarang nggak ada ya? Jangan-jangan kami terpisah dari Teh Daci. Kami sudah seperti anak ayam kehilangan induknya, teman. Terpisah dari Teh Daci dan Mang Sarjan membuat kami benar-benar kebingungan. Bagaimana ya caranya agar kami bisa kembali pulang ke rumah di Baduy? Tapi bukan bolang namanya kalau tidak punya ide. Nah, biar cepat sampai ke rumah, aku berinisiatif mengajak kawan-kawanku naik kereta. Ayo orang naik iwe, aing masih yang lah. Belum, ayo orang naik tadi bae. Siap sih. Ya Pak, teh. Jadi dia orang tinggal iwe nang rumah ya. Sewaktu berjalan kaki menuju Jakarta tadi, aku sempat melihat ada kereta lewat. Kata Mang Sarjan, itu adalah kereta yang mengarah ke Rangkas Bitung. Dari Rangkas menuju Baduy, kata Mamang jaraknya sudah cukup dekat. Nah, jangan-jangan kereta yang dimaksud adalah kereta yang aku naiki sekarang ini. Tapi aku betul-betul tidak nyangka ya, kalau keretanya ternyata sebagus ini. Dari mulai stasiunnya saja sudah begitu megah. Bangunannya tinggi menjulang. Untuk sampai ke keretanya saja, aku dan kawan-kawan harus beberapa kali naik tangga. Hehehe. Ditambah lagi bentuk keretanya yang tampak sangat modern. Kagum sekali rasanya. Bukan hanya luarnya saja yang bagus, bagian dalam keretanya pun nyaman sekali. Kursinya begitu empuk, suhu ruangannya pun dingin menembus tulang. Hehehe. Aku tidak menyangka keretanya ternyata melaju begitu cepat, secepat kilat. Wush! Hehehe. Kalau keretanya ngebut begini sih, kami bisa nyampe Baduy cuma dalam hitungan menit, teman. Ya kan? Hehehe. Memang hebat ya orang kota, bisa bikin teknologi secanggih ini. Ora, pemandangan kan bagus tadi tuh. Itu. Loh, kok nama stasiunnya Tegaluar? Ini di mana ya sebetulnya? Aku jadi bingung. Harusnya kan kami nyampe di stasiun Rangkas Bitung. Jangan-jangan kami salah naik kereta. Tuh, betul kan dugaanku? Dari AA Pramugara dan Teteh Pramugari ini, akhirnya aku tahu kalau aku dan kawan-kawan memang salah jurusan. Untung saja petugas di stasiun ini baik semua. Aku pun diarahkan untuk menaiki kereta berikutnya supaya bisa kembali ke Jakarta. Teman, sampai di sini dulu ya cerita kami anak-anak Baduy. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.